Lagi-lagi insiden yang melibatkan sesama anggotanya mengejutkan institusi kepolisian Republik Indonesia. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage meninggal dunia setelah tertembak senjata rekan seniornya. Kejadian ini pun menimbulkan luka mendalam bagi keluarga. Meski pihak polisi menyatakan ada unsur kelalaian dalam penembakan tersebut, keluarga masih menyaksikannya. Pihak keluarga tak menyangka Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage pergi secepat ini. Menurut ayah korban Yepandi yang mendapat kabar dari Mabes Polri pada hari Minggu siang bahwa korban sakit keras dan keluarga diminta untuk cepat ke Jakarta. Awalnya ayah korban tak percaya karena selama ini anaknya berkabar dalam kondisi sehat. Sementara itu, jenazah Bribda Ignatius kemudian dimakamkan di makam Yayasan Mawar, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dengan cara kedinasan Polri. Pasca tertembaknya Bribda Ignatius oleh seniornya Densus 88 Anti Teror, Kapolres Bogor meninjau tempat kejadian perkara Kamis 27 Juli lalu. Polres Bogor melakukan olah tempat kejadian perkara di Rusun Polri dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, penyidik Polres Bogor ditemukan unsur kelalaian, namun masih diselidiki apakah ada unsur pidana di dalamnya. Olah TKP telah dilaksanakan oleh Polres Bogor dengan melibatkan unsur pendukung lengkap yang terdiri dari tim TKP, Inavis, tim Dokes. Juga mengamankan CCTV, bukti 1 unit senjata api rakitan ilegal, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, kemudian baju korban. Berdasarkan keterangan dari polisi, awalnya Bribda IMS yang ditetapkan sebagai tersangka penembakan dititipi senjata milik Bribda IG. Namun ketika Bribda IMS hendak mengeluarkan senjata tersebut dari tasnya, tiba-tiba terdengar letusan dan mengenai leher Bribda Ignatius. Bribda Ignatius kemudian meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Meski kronologi kejadian telah dipaparkan pihak kepolisian, keluarga almarhum masih terus meminta penyelidikan secara intensif terkait kasus ini. Saudara, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang akrab dipanggil Riko merupakan anggota Datasemen Khusus 88 dan berasal dari Nagapinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Riko merupakan lulusan Sekolah Polisi Negara SPN Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Ia dikenal sebagai orang yang baik. Dalam pesan terakhirnya pada sang kekasih, Claudia Tessa, di hari yang sama dengan kematiannya, Riko pun sempat mencurahkan perhatiannya. Untuk mengusut kasus kematian putranya, ayah Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage menyerahkan pengawalan kasus ini kepada tim kuasa hukum Hotman Paris yang sebelumnya telah menawarkan pendampingan hukum. Ia juga berharap para pelaku yang menewaskan anaknya dapat dihukum berat. Pihak keluarga juga meminta agar pelaku penembakan bisa dihukum secara adat Dayak. Pengadilan yang harus dijalankan harus dapat selesai dengan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya kepada pelaku sesuai dengan hukum yang ada di negara kita. Atas kasus penembakan Bribda Ignatius, Polri sudah menetapkan 2 orang yang juga merupakan anggota Densus 88 sebagai tersangka, saudara. Keduanya kini sudah ditahan di tempat khusus untuk menjalani proses penyidikan. Mereka terancam pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Proses pidana para tersangka ditangani Polres Bogor, sedangkan proses etiknya ditangani di Propam Mabes Polri. Jumlah tersangka sebanyak 2 orang, sementara masih dipatsus di Divpropam Mabes Polri dengan inisial IMS, umur 23 tahun, pekerjaan Polri sebagai pengguna senjata api. Yang kedua, inisial IGD, umur 33 tahun, Polri sebagai pemilik senjata api.
pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Menyikapi kasus penembakan Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage ini, saudara, psikolog forensik Reza Indragiri pun meminta polisi melibatkan pihak lain dalam penyelidikan. Dengan demikian, diharapkan dapat menghilangkan keraguan pihak keluarga ataupun masyarakat. Kita punya kepentingan untuk mendorong pihak kepolisian agar Blue Curtain Code atau kecenderungan menutup-nutupi kesalahan sejawat ini tidak berlangsung dalam investigasi kasus meninggalnya personil polisi di wilayah Bogor. Oleh karena itu, penting bagi polisi untuk mempertimbangkan untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan mengundang skeptisisme besar dari keluarga korban, patut dipertimbangkan untuk membentuk tim investigasi yang melibatkan pihak eksternal, pihak di luar institusi kepolisian sendiri, untuk menjamin objektivitas dan transparansinya. Ya, jika bicara soal kasus penembakan antar polisi, salah satunya yang mungkin Anda paling ingat pemirsa, yakni penembakan terhadap Brigadir Yosua. Pasalnya awalnya juga Yosua dikabarkan tewas karena peristiwa tembak-menembak. Namun fakta terungkap bahwa otak pelaku penembakan adalah atasannya sendiri, yakni Ferdi Sambo. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua pun menjadi sorotan. Lantaran selain pembunuhan, ada pula upaya menutupi kebenaran kasus ini dengan melibatkan sejumlah petugas kepolisian lainnya. Ya, saudara, dan inilah beberapa kasus penembakan polisi oleh koleganya yang pernah terjadi. Pada 25 Oktober 2021 di Lombok Timur, NTB, Bribtu Hairul Tamimi dari Seksi Humas Polres Lombok Timur tewas ditembak Bribka M. Nasir, seorang anggota Polsek Wanasaba karena motif cemburu. Sementara seperti kita sudah sampaikan tadi, pemirsa, di tanggal 8 Juli 2022 terjadi penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, ajudan Ferdi Sambo yang saat itu memimpin divisi Propam Polri. Brigadir Yosua tewas ditembak Barada Richard Eliezer yang juga merupakan ajudan dengan motif perintah atasan pembunuhan berencana. Di tahun yang sama, pada bulan September 2022 di Lampung Tengah, Lampung, Aibda Ahman Karnain, anggota Babin Kamtibnas tewas ditembak Aibda Rudi Suryanto, pejabat sementara Kanit Provos Polsek W, Pengubuan Lampung dengan motif dendam. Atas kasus-kasus semacam ini, saudara, Komisi Kepolisian Nasional pun menyampaikan rekomendasi ke Polri untuk melakukan evaluasi tentang penyalahgunaan senjata. Kompolnas sendiri kan sudah melakukan penelitian tentang penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri. Dari penelitian itu kami memperoleh banyak data di lapangan tentang bentuk pelanggarannya, baik bagaimana cara membawa senjata api yang aman, bagaimana cara menyimpan senjata api yang aman, dan bagaimana cara menggunakan senjata api sesuai dengan ketentuan. Sebab itu dengan peristiwa ini perlu dilakukan evaluasi sejauh mana atasan langsung membina dan mengawasi anggotanya. Menjadi pekerjaan rumah dari Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah agar tak ada lagi yang mengalami nasib seperti Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang tewas di tangan rekan sesama polisi. Usulan tentang evaluasi kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api juga mesti disikapi dengan serius. Mengingat tujuan dari senjata api sendiri bagi aparat adalah untuk menegakkan hukum. Jangan sampai malah justru membuat mereka terjerat dengan hukum. Sorotan lainnya